Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya Mulyadi Saleh dalam narasi kabar TV. Kita lanjutkan catatan kecil kita tentang pemikiran-pemikiran tentang kehidupan. Hari ini saya akan bacakan satu catatan kecil saya tentang Sidratul Muntaha. Istilah ini sebetulnya istilah yang menarik ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat dan menuju ke Sidratul Muntaha. Judulnya memang adalah Sidratul Muntaha. Sudah kumasjidkan seluruh tanah, udara, air, api, dan sujudlah alam semesta. Allahu Akbar. Sudah kutancapkan diriku pada bumi, kuserap seluruh energi tanah, air, udara, api, dan masjidlah diri. Allahu Akbar. Sudah kutakbiral ilhamkan aktivitasku pada Sang Pencipta tanah, udara, air, api. Hanif dan muslimlah diriku. Allahu Akbar. Sudah kugelar garis nasib di telapak tanganku pada fatir tanah, air, udara, api, dan hambalah diriku. Allahu Akbar. Bersama keagunganmu sudah kululantahkan posisiku. Sudah kuikhlaskan telapak kakiku menyerap energi tanahmu. Sudah kupasrahkan seluruh tubuhku menerima energi udaramu. Sudah kusiapkan seluruh poriku menyerap energi cahayamu. Sudah kubuka dan kulapangkan hatiku melukis firman-Mu. Sudah tulus kalbuku disinari nur-Mu. Allahu Akbar. Islamlah semesta. Tulisan ini menggambarkan proses seorang muslim, seorang abid, seorang hamba menghadap dan menuju padanya. Aktivitas ini saya gambarkan adalah proses menuju Sidratul Muntaha melalui kendaraan yang sangat indah dan sangat kokoh bernama sholat. Saya mulai dengan memasjidkan diriku. Diri ini dimasjidkan dan seluruh tanah, udara, air, dan api. Masjid berasal dari sebuah kata kerja sajadah yasjudu, bersujud, dan menjadi masjid sebagai tempat. Alam semesta ini hakikatnya semuanya adalah masjid. Nelayan yang lagi menangkap ikan berperahu di tengah lautan dan dia sholat di atas perahunya, maka saat itu perahunya menjadi masjid. Seorang petani setelah selesai mencangkul sawahnya, membersihkan sawahnya, kemudian dia ke pematang, menggelar daun pisang dan melakukan sholat di tempat itu dan melakukan sujud
maka pematang itu hakikatnya adalah masjid. Diri kita ini adalah masjid bagi roh, bagi pikiran, bagi kalbu, bagi seluruh aktivitas rohania kita melakukan sujud kepadanya. Maka diri ini adalah masjid yang ditempati ruh bersujud kepadanya, ditempati kalbu bersujud kepadanya, ditempati pikiran bersujud kepadanya. Kita adalah masjid. Karena masjid adalah kata tempat, maka seluruh tempat yang digunakan oleh muslim, oleh hamba yang melakukan sujud, maka itulah masjid. Sehingga seluruh hamparan bumi ini, alam semesta ini adalah potensial menjadi masjid, dan betul menjadi masjid ketika kita melakukan sujud di atas, dimanapun. Maka sebetulnya masjid itu tanpa sekat dan ruang-ruang. Tapi karena budaya untuk mengembangkan arsitektur, mengembangkan estetika, mengembangkan tempat, maka menjadilah kita masjid-masjid yang terbangun secara fisik. Makkah dahulunya, kalau kita melihat masjid haram itu, tadinya adalah pelataran Makkah, pelataran Ka'bah. Jadi Ka'bah lah yang ada, kemudian ada pelataran-pelataran yang ditempati bersujud, maka menjadilah Masjidil Haram. Demikian juga di Masjid Aqsa sebetulnya adalah tempat yang dulu biasa kita kenal dengan batu bergamping. Situlah mereka melakukan. Jadi dimanapun di muka bumi ini yang ditempati lakukan sujud, maka itulah masjid. Maka saya menuliskan bahwa ketika saya memasjidkan diriku, maka sebetulnya saya adalah tempat sujud bagi alam semesta, dan sujudlah alam semesta di hadapan Sang Pencipta. Aktivitas di dalam sholat, kita mulai dengan berdiri di atas sebuah masjid, tempat yang akan kita tempati bersujud. Pada saat berdiri itulah sebetulnya saya menyebutkan, sudah kutancapkan diriku pada bumi untuk menyerap seluruh energi tanah, udara, air, api. Ketika berdiri di hadapan Sang Pencipta, maka diri ini ditancapkan untuk bersiap menerima. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ku serap seluruh energi tanah, udara, air, api, dan masjidlah diriku. Allah. Berdiri, menyiapkan diri dengan doa iftitah. Sudah kutakbirhabkan aktivitas juga pada Pencipta tanah, udara, air, dan api, maka hanifan musliman, hanif dan muslimlah diriku. Allahu Akbar. Mengucapkan seluruh kata adalah bentuk kesadaran tertinggi kita di hadapan Dia. Karena bersama keagungan Allah, maka kita lululatahkan posisi kita. Kita ikhlaskan telapak kaki kita menyerap seluruh energi tanah, menerima energi udara, energi cahaya. Dan ketika semua terbuka, hati lapang untuk menerima firman-Firman-Nya. Kalbu kita sangat ikhlas untuk disinari nurnya. Allahu Akbar.
maka Islamlah diri kita. Semoga narasi ini bermanfaat. Jangan pernah berhenti bernarasi, karena bernarasi akan menemukan kebenaran-kebenaran baru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.